Dalam hadis Bukhari Muslim, Bunyal Islam ala khomsin, bahwa ini pelajaran pertama saat kita dulu sekolah. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Sama seperti halnya pemahaman di ad-din. Din dan ad-din berbeda ya. Kalau din ya kehidupan tanpa tujuan, sak pikir-pikirannya dewi. Kemudian tapi kalau ad-din ada pedoman, ketaatannya yang ditaati jelas, tujuan yang dituju juga jelas, konkret. Di dalam hati yang berfungsi hati nurani atau sanubari. Kalau di dalam ad-din, hati nurani jelas, yang dicintai jelas. Syahadati, yang pertama syahadati. Syahadati itu hadap-hadapan kan, mukotob, artinya bahwa dua sosok ini sudah saling hadap-hadapan. Akan ada yang memperkenalkan syahadati an. Jadi pada saat dikatakan syahadati, syahadat yang kita ucapkan itu tidak sepihak. Akan tetapi bahwa pada saat yang dilamar ada, yang melamar ada, saat nikah yang dinikah itu sudah hadap-hadapan. An, teman-teman, syahadati an la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Sebagai perwujudan sebuah Islam dibangun dari perkara, yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilallah an asyhadu alla ilaha illallah an la ilaha illallah. Jadi intinya ini adalah sebuah penyaksian, bersaksi, bukan hanya sekedar namanya diri Tuhan, tulisan ALLAH, tidak hanya sekedar alif lam lam ha, akan tapi bagaimana mengenal diri Tuhan. Karena hadisnya begini, ayatnya kan begini gitu loh. Ya nanti kita melihat preposisinya ya, kita lanjutkan saja. Kita hanya mengambil di kalimat asyhadu alla ilallah, syahadati alla ilaha illallah. Kita hanya mengambil ini. Bahasan kita hanya di sini. Wa anna Muhammad Rasulullah. Ya oke lah sampai di sini begitu ya, secara sekilas. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kapan kue bersaksi? Nah gitu. Dalam posisi seperti apa? Di dalam surah Ali Imran 144 telah dijelaskan sedemikian jelas bagaimana bersaksi itu. Wa ma Muhammadun illa rasul, duduk fisiknya Muhammad, duduk fisiknya Muhammad, kecuali keberadaan beliau itu sebagai rasul. Sekali rasul terungkap berarti pasti membawa risalah. Risalah itu intinya 3: musyahidan, mubasyiron, nadhiron. Musyahidan yang menjadikan makrifat, menjadikan mengenal keberadaan Tuhan, ini yang berhak menyampaikan, membuka, menunjukkan, itulah Nabi Muhammad. Kemudian mubasyiron, yang membuka hakikat hidup, sehingga di dunia itu mengetahui bahwa ternyata kehidupan yang hakiki itu bukan masalah fisik, bukan masalah jasad yang menjadikan kita bahagia dan tentram. Itu adalah bukan masalah fisik dan masalah jasad, tapi ada hakikatnya ditunjukkan. Kemudian nadhiron, terbimbing, terarah, tahu tujuan dengan jelas, tidak ngerambyang, tidak tafsir-tafsir, kira-kira, prasangka, praduga. Jelas keberadaan beliau. Wa ma Muhammadun illa rasul qad kholat, sungguh telah berlalu rasul persis seperti dia, membawa inti 3 perkara dalam kehidupan ini. Itu yang disebut Rasulullah, dan seterusnya begitu sebenarnya yang nanti menjadi panjang. Kemudian apakah jika dia mata aukutila, apakah jika dia mati atau meninggal. Ali Imran 144. Manaqalab ala akibahi, kamu meninggalkan adanya seperti qad kholat, sungguh telah berlalu rasul persis seperti Nabi Muhammad keberadaannya. Setelahnya ini juga tidak akan pernah berhenti, supaya fungsi
rasul, fungsi adanya risalah perkara telu itu tidak berhenti. Dan supaya kita ini berada di dalam perilaku makrifat ditiadakan, maka ketiga hal itu juga hilang. Siapa yang mengingkari keberadaan wa manyokolab ala akibaihi, maka tidak memberi mudarat sedikit pun, kan gitu kan. Nah ini kita berbicara tentang itu kan akidah keyakinan kita.